Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian dalam kajian fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Minggu kemarin masih dilanjutkan a'dzarul jum'ah wal jamaah, udzur salat Jumat dan jamaah. Yang terdapat udzur ini apabila dia tidak sholat Jumat dia nggak dosa, apabila dia sholat jamaah dia nggak makruh untuk laki-laki. Kalaupun pahala, dapat nggak dia pahala? Ulama ada beberapa pendapat. Ada yang menyaratkan walaupun dia nggak ada sholat Jumat cuma dapat pahala Jumat, nggak ada sholat jamaah cuma dapat pahala jamaah, syaratnya uzurnya harus uzur syar'i yang dijelaskan, yang udah beberapa sebagian besar lah kita jelaskan. Sisanya insya Allah malam ini kita jelaskan. Kemudian an yakuna mimman ya'tadul hudur. Dia orang yang biasa sholat jamaah. Cuman biasa di sini walaupun pernah sekali aja. Walaupun pernah sekali sholat jamaah di masjid maksudnya. Wa an la yata'atas sabab, dan tidak disengaja buat sebab tersebut. Wa an la yata'atta lahu iqamatu jamaah fi baitihi. Syarat yang selanjutnya tidak memungkinkan dia untuk sholat jamaah di rumahnya. Ya. Karena dalam hadis sahih yang diriwayatkan Abi Musa al-Asy'ari an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasul bersabda, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu minal amali ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Rawahul Bukhari. Apabila seorang hamba sakit atau melakukan perjalanan, akan ditulis sesuatu yang biasa dia amalkan dalam keadaan sehat, dalam keadaan mukim. Jadi ketika sehat biasa sholat jamaah, karena sakit akhirnya nggak bisa, maka dapat nggak pahalanya? Tetap dapat pahala sholat jamaah. Asalkan udzur syar'i. Man ulama ada menambahkan syarat, ada penyesalan di dalam hatinya, ada ngerasa kehilangan karena nggak mampu untuk sholat jamaah. Nah kalau musafir juga sama, cuman ini tidak, hadisnya tidak dikhususkan untuk sholat. Sama biasanya hadir taklim atau karena udzur tidak bisa hadir taklim dapat pahala baca Quran dan yang lain sebagainya. Baik. Nah, tambahan beberapa syarat lagi. Taqtir suqufil aswaq allati fi tariqin ila jamaah. Apabila rumahnya ini kalau mau ke masjid, masjidnya cuma satu, akan melewatin pasar, dan pasar itu atap-atapnya itu mengalirkan air. Yang namanya pasar jalannya biasanya kotor umumnya. Baik, nah ini tidak terelakkan nih, udzur katanya, kalau nggak ada jalan lain. Dan ini agak sulit tergambar lah ya. Kecuali kita katakan kayak kemarin yang becek, yang lumpur, itu kalau jalannya jalan kampung tanah merah dalam keadaan hujan, jalannya jadi bubur, itu akses satu-satunya menuju masjid. Pas lagi hari Jumat. Udah nggak hujan lagi, cuman jalannya becek, nggak wajib dia sholat Jumat, nggak wajib dia sholat Jumat. Nah cuman kita katakan kemarin yang ada udzur ini cuman dia paksakan untuk sholat Jumat, maka pahalanya berlipat. Dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam hadis
ajruki ala qadri ta'aruki, pada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Nabi bersabda kepada anaknya, pahala yang kau dapatkan wahai Fatimah tergantung kadar kesulitan engkau di dalam melakukan ibadah. Jadi nggak sama kualitasnya. Kemudian uzur yang selanjutnya adalah zalzalah, gempa ya. Orang dalam keadaan gempa, masih ada gempa susulan, wajib tidak ada sholat jamaah, sholat Jumat nggak wajib. Ada sholat zuhur aja, atau sholat jamaah nggak wajib. Karena orang pun masih berada di tenda-tenda pengungsian. Kemudian kathratus salaj wal barad, terlalu banyak salju. Ini uzur yang agak jarang ya, karena kebanyakan negeri kaum muslimin itu jarang ada saljunya, kecuali di Afghanistan mungkin, sebagian India. Baik, kalau rumahnya itu di daerah Eropa, lagi yang dekat ke kutub utara, yang terkadang suhunya itu 50 derajat di bawah 0, yang kadang-kadang saljunya itu 1 meter lebih tebal, dan itu salju bukan es yang padat deh, jadi jalan pun susah ya. Kadang orang mau masuk rumah pun harus ngerokin dulu saljunya, mau nunggu dia cair, matahari nggak ada, musim dingin. Nah, sebagian mau masuk cuman ditinggal hitungan jam aja, mau masuk mobil harus dipecah dulu saljunya, karena mobilnya kayak dimasukin freezer, luarnya ada salju. Nah, ini uzur untuk tidak sholat Jum'ah dan jamaah. Baik, tatwilul imam ziyadatan alal masyru'. Imam terlalu memperpanjang sholatnya melebihi ukuran yang disyariatkan. Jadi si imam itu tidak dibenarkan untuk Waalaikumsalam, terlalu memperpanjang sholatnya. Hal ini terjadi ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal diperintahkan Nabi mengimami salah satu masjid. Beliau menjadi imam di situ, makmumnya banyak yang komplain kepada Nabi. Ada seorang komplain, seorang sahabat dipanggil oleh Nabi Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Nabi mengatakan, afattan wa anta ya Mu'adz, apakah engkau pembuat fitnah wahai Mu'adz? Idza ammaita bin nas fal yukhaffif, kalau engkau menjadi imam maka peringanlah salatmu, jangan terlalu panjang. Fa inna minhum dhaif, di antara mereka itu ada yang lemah, enggak terlalu kuat kalau nunggu, karena tua, karena lagi sakit. Dan di antara mereka ada yang mustajar, ada yang orang yang kita itu kan kerja nggak boleh korupsi waktu ya, jadi sholat pun nggak boleh lah lama. Ada batas ketentuannya untuk istirahat. Kalau ditentukan sekian, dia molorin, bisa korupsi waktu. Kecuali bosnya biasa-biasa aja. Ini yang buat gaji itu nggak halal, sebagian ada syubhatnya ngambil. Ini nggak hanya tukang ya, yang biasanya itu yang diperhatikan tukang. Ini yang bergerak di bidang jasa, sama para pegawai. Kecuali ya kalau pegawai pemerintahan harus undang-undang. Kalau swasta tergantung bos, ya nggak apa-apa lah, kamu kau halalin aja, bebas. Ya.
Nah, mustajir itu kalau dia takut kepada Allah, nggak mau dia lama-lama, sengajain istirahatnya dilamain. Kayak kerjanya cuma sedikit. Baik, ini yang buat apa banyak harta nggak halal kita makan. Semakin banyak, semakin sulit mau ibadah. Semakin malas, hati semakin suram, banyak dendam, banyak benci sama manusia dan yang lain. Baik, dan nggak pernah ngerasa puas dapat gaji. Semakin naik gajinya, semakin banyak utangnya. Semakin banyak pengeluarannya, semakin miskin dirinya ngerasa. Kata Nabi, nggak boleh terlalu panjang. Makanya kayak tahiyat awal itu kalau sudah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ditambah wa ali aja makruh. Harusnya si imam udah langsung berdiri, jangan tunggu makmumnya ntar kecepet nggak aku ya, aku diam dulu deh. Enggak, langsung berdiri. Baca surah. Baca surah pun kemarin kan di pembahasan sunnah-sunnah sholat, pilihan surah di setiap sholat itu berbeda. Sholat maghrib itu lebih pendek, sholat yang lain lebih panjang. Kecuali di beberapa sholat tertentu yang Nabi baca suratnya memang panjang, nah itu tetap baca itu terus. Bahkan nggak disunahkan diganti. Jadi banyak sunnah-sunnah di dalam sholat ya. Nah imam itu diminta yang terdepan untuk melaksanakannya. Jadi kualitas imam-imam kita juga telanjang bisa kita amati ya, bisa kita teliti. Gitu. Nah kalau imamnya terlalu panjang sholatnya, sholat zuhur bisa setengah jam, dan masjid cuman ada di tempat itu, sholat Jumat pun dibilang udzur gitu. Nah, sholat Jumat terlalu kan. Jadi imam nggak disunahkan, kecuali makmumnya itu aja dan udah sepakat. Mam baca ayat yang panjang-panjang ya surah, sepakat semua, sepakat ya nggak apa-apa. Kayak tasbih di dalam rukuk dan sujud, itu satu aja udah dapat pahala. Maksimalnya itu 11. 3 itu paling sedikit, paling minimal kalau mau dapat sempurna itu 3. Nah si imam, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, langsung Allahu Akbar. Jangan nunggu lama jedanya, enggak. Kan enggak disunahin diam ya. Kemarin ada 6 tempat yang disunahkan diam di dalam sholat ya. Selain itu kan enggak disunahkan. Ini kan bukan tempat, langsung. Bukan jedanya lama, nah, itu kan tatwil, walaupun enggak terlalu panjang. Cuman bacanya enggak terlalu cepat. Nah kalau mau nambah sampai 11, itu sholat sendirian enggak apa-apa. Mau dipanjangin sujudnya, apalagi sujud yang terakhir, kalau sholat sendirian enggak apa-apa. Kalau jadi imam, ada peraturan lain yang mengikat. Mengikatnya enggak jazim, memang enggak sampai wajib. Karena para jemaah kan bisa aja dia niat mufarokoh, nggak mesti harus menyelesaikan sholat sampai sama imam sampai akhir, nggak mesti. Gitu. Nah jadi kalau imam memanjangkan sholatnya ziyadatan alal masyru', itu uzur kita untuk tidak berjamaah. Kecuali banyak masjid lain dan langgar lain. Kalau kita banyak pilihan lah ya, apalagi daerah di era kita ini, transportasi itu membuat jarak semakin dekat kemanapun. Ya. Asalkan hatinya ikut dekat, karena tempat yang jauh kalau hatinya senang akan menjadi dekat. Tempat yang dekat, hatinya jauh, nggak satu iklim, itu dia akan menjauh. Makanya di masjid-masjid majelis ta'lim ya terabaikan. Habib Salim mengatakan ulama di suatu tempat kayaknya sunnatullah fi khalqih, ini umum ya.
Eh, para ulama mengatakan ma ja'alallah min waliyin jahil. Allah nggak akan pernah menjadikan walinya itu adalah orang yang bodoh, pasti orang yang berilmu. Ulama warathatul anbiya, pewaris para nabi. Cuman yang di zahir dan batin itu adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Di mana tempat orang yang paling merugi sebenarnya dari keberkahan Allah yang Allah turunkan melalui para walinya itu adalah orang-orang yang berada di tempat kawasan para wali itu berada. Ya. Sibuk ziarah ke ulama yang lain, padahal ada ulama besar ya. Dia kadang buta kadarnya dari jauh, dari zaman dulu. Al-Imam Al-Haddad itu bahkan sebagian orang mengatakan beliau memprakarsai Tariqah Ba'alawi. Hallnya di mana-mana setiap tahun. Dalam satu hari berapa banyak yang mengirimkan beliau Al-Fatihah seluruh dunia per hari ini, per setiap hari. Itu dalil ikhlas ya. Dalil beliau itu diterima di sisi Allah. Allah letakkan hati-hati orang itu, beliau seperti magnet menarik hati orang ke diri beliau. Dalil ikhlas ya. Cuman beliau meninggal di umur 80-an. Yang belajar dari beliau di kota Tarim itu cuma sedikit, segelintir orang. Bahkan kalau tanya, ada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, saya nggak tahu. Kami yang tahu Al-Haddad itu orang buta yang ada di situ. Itu orang buta rumahnya di Al-Habib. Orang buta aja. Beliau dalam keadaan makbul basar. Kata, kayak guru kami Habib Salim Syaturi kalau datang ke Indonesia ramai di Tarim, agak kecewa beliau. Orang Indonesia aja yang ramaikan. Kata, sunnah. Sebenarnya Habib Salim Umar bin Hafid kalau di Jambi awal-awal aja ramai ya. Cuman kalau udah netap ya nggak terlalu ramai lah ya. Kata, sunnatullah ya kali. Sulit ya. Memang di dalam Al-Quran, dalam hadis, Allah itu punya kaidah ya. Semakin besar pahala yang Allah janjikan dalam satu amalia ibadah, semakin besar halang rintangnya. Yang paling sulit orang itu mau istiqomah hadir majelis ta'lim, paling sulit. Paling sulit. Karena orang yang istiqomah meninggal dalam keadaan masih menuntut ilmu, meninggal dalam keadaan syahid. Bakal di zaman Imam Malik itu ada muridnya meninggal baru-baru belajar. Orang soleh setelah beliau meninggal dapat mimpi. Beliau ini di surga diletakkan sama kumpulan para ulama besar. Karena niatnya yang untuk menjadi ulama, untuk menuntut ilmu. Langsung dia. Kayak wasiat guru kita, kalau pulang ke rumah, jangan hentikan kegiatan belajar dan mengajar sampai mati. Sampai mati. Paling susah. Cari orang istiqomah, hadir majelis taklim terus-terusan. Paling susah. Naik gunung setahun bisa berapa kali? Bahkan jumlahnya lebih kecil dari dia masuk ke masjid. Sebegitu berat. Jadi yang Allah berikan keringanan untuk hadir majelis taklim itu taufik dan perlu dijaga. Karena banyak yang gagal. Banyak yang gagal menjaga. Banyak yang gagal menjaga. Kayak mut-mutan aja.
Lagi mood hadir. Lagi mood mau ibadah. Cuman konsekuensi di akhirat itu nggak berdasarkan, udah berdasarkan fakta di lapangan aja. Sebenarnya Allah nggak butuh kan tulisan Raqib dan Atid di akhirat. Allah udah tahu. Mana lokasi ini nih. Coba ini baca. Ada yang kurang nggak? Nggak ada. Terus kira-kira kemana? Ke neraka. Ya udah siap-siap mau apa lagi? Balik lagi nggak bisa. Bisa. Innamal hayatud dunya zinatun wa tafakhur wa takatsurun fil amwali wal aulad. Kehidupan dunia ini untuk sombong-sombongan aja. Ya kan? Punya harta bandingin harta kita sama orang lain. Rasa lebih jabatan, pengen lebih hebat dari orang lain, pengen menyaingin harta benda orang lain. Alhamdulillah. Kehidupan inilah membuat kita itu lupa jalan. Tergantung, jadi kita mau buat prioritas itu yang mana di dalam kehidupan. Mau akhirat, temu dunia. Dan kita berlomba dengan malaikat Israel. Beramal dulu atau Israel duluan yang datang? Taubat dulu atau Israel dulu yang datang? Nah. Baik. Nah ini ya. Jadi imamnya terlalu panjang, hukumnya makruh. Kadang-kadang ini agak miris ya. Imamnya itu bacanya lama, cuman ayatnya sedikit. Gara-gara nadanya itu. Harusnya satu ayat itu cuman 10 detik, dia bisa 30 detik, 3 kali lipatnya. Jadi baca berapa ayat aja. Itu yang kita lihat, dia baca beberapa surah, itu paling satu lembar, satu halaman. Cuman kayaknya lama banget bacanya. Kalau ditarim bacanya nggak kayak benada begitu ya, tartil aja. Tartilnya. Kalau kelihatan. Dan ketentuan membaca surah itu kan udah dijelaskan oleh ulama ya. Cuman kayaknya banyak yang ngabai. Paling gampang yang sering kita jelasin. Maghrib malam ini, malam Jumat ini maghrib, Qul ya ayyuhal kafirun sama Al-Ikhlas. Nabi kebanyakan atau setiap saat itu bacanya itu terus. Kalau Nabi bacanya itu terus rutin atau paling banyak, jadi nggak disunahkan diubah. Coba lihat di masjid. Nah seragam mereka. Maghrib besok, malam Sabtu, Al-Falaq sama An-Nas. Enggak rutin. Ada yang baca watin, ada yang baca wadduha, nggak dianjurin kalau maghrib, terlalu panjang. Ala kulli hal. Cuman saya katakan memang kita ini lagi mencari imam yang sholatnya sah aja lah dulu. Kalau di dalam pelaksanaan sunnahnya, nggak masalah. Karena ada yang baca fatihahnya berantakan, itu kan yang bisa kita deteksi sah tidak sah sholat imam. Kalau yang lain, kalau kita pakai tanyain, pakai ujian, nggak ke masjid-masjid kita. Nggak. Terlalu radikal juga kalau nggak ke masjid-masjid. Dengan alasan itu ya, nggak lah. Nggak semua itu. Baik, selanjutnya tarkul imami sunnatan maksudatan. Sholat ke masjid, cuman imamnya meninggalkan sunnah yang maksudah. Sunnah maksudah itu minimal sunnah ab'ad. Sunnah yang sangat dianjurkan, yang Nabi nggak pernah tinggalkan, yang hadisnya sahih. Minimal sunnah ab'ad. Tahiyat awal, kunut. Jadi kalau sholat subuh masjidnya cuma masjid yang tidak berkunut, kita nggak mau sholat berjamaah di sana, apa-apa. Nggak ma'dzur, nggak udzur, nggak makruh, udzur. Sholat jamaah di rumah aja boleh.
Atau imamnya tidak membaca surah di rakaat pertama, rakaat kedua. Padahal itu sunnatan maqsudah. Boleh kan? Boleh. Cuman itu sunat makruh kalau ditinggalkan sunatan maqsudah. Dan yang lain sebagainya. Kemudian al-maradu idza syaqqa alaihi al-hudur kama syaqqatil masyi fil matar. Orang yang dalam keadaan sakit, hudur enggak sholat Jumat dan jamaah. Sakitnya itu ukurannya sulit dia itu jalan. Bukan nggak bisa ke masjid, masih bisa. Kalau dipaksakan masih bisa. Apalagi contohnya kalau ada bonus lah. Kalau ada bonus yang besar, bosnya harus ambil katanya ke kantor. Dapat motor lah, lumayan motor bekas aja orang masih dari sakit agak sehat dengar. Dipaksakan kan bisa. Jadi posisinya bukan sakit parah. Bukan sakit parah. Yang kalau dia paksain bisa cuman nggak nyaman gitu. Jalannya nggak nyaman, di sana aja pun nggak nyaman. Flu itu bisa sampai ke tingkat itu. Cuman yang ringan, sakit kepala bisa ke tingkat itu. Ya kalau orang lagi sakit, nahan rasa sakit gimana? Keadaannya kan nggak normal, nggak bisa tenang. Gitu. Ini boleh nggak sholat Jumat dan jamaah. Man kalau dia paksakan pahalanya luar biasa. Gak sama orang itu beribadah dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan gak banyak problem, dalam keadaan banyak masalah. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafi'i, gurunya ayahnya Habib Salim, beliau kalau sakit tetap ngajar dengan niat, ya Allah sembuhkanlah aku dengan perantara aku mengajarkan ilmu agama. Dan banyak juga yang menganjurkan ketika sakit ada masalah hadir majelis taklim, niatnya selesaikan, Allah selesaikan masalah. Jadi kalau ada masalah hadir majelis taklim. Kalau nggak ada masalah udah nggak usah hadir. Jadi belajar agama itu ibadah yang paling afdal menurut jumhurul ulama. Ini terlepas dari yang fardul ain. Kalau fardul ain bukan afdal lagi, wajib. Karena agama Islam itu kan agama praktek. Kita di Masjid At-Taufik masih ini membahas tentang ilmu ya. Ada yang sifatnya fardul ain, baik dalam ibadah, dalam munakahat, dalam muamalah itu nggak boleh nggak tahu. Hukumnya wajib. Yang ngomong sebagian ustadz kadang pendakwa pun tidak mumpuni di dalam fardul ain. Apalagi awamnya, cuman ngerasa udah pintar, ini susah. Baik. Kadang ada majelis taklim, ya kayak ibu itu majelis taklim, cuman isinya ceramah malah. Nggak ada membaca kitab yang mubawwabah, yang terus nyambung gitu dari awal sampai akhir. Baik hadis, fikih, yang penting fikih juga ya. Hadis pun kadang ada terkaitan dengan berbagai macam disiplin ilmu lah, baik akidah, baik fikih. Lagi kalau ada forum sesi tanya jawab setelah itu. Nah yang di atas fardul ain namanya fardul kifayah, nambah untuk memperdalam lagi, itu udah ibadah yang paling afdal. Baik. Pahalanya besar. Pahala berhaji dalam hadis. Malaikat beristighfar memohonkan ampun. Bahkan kata Habib Zain bin Sumait dalam kitab Manhajus Sawi, istighfar malaikat itu berlanjut sampai dia mati. Gak ketika dia hidup aja. Terlalu banyak kalau dibeberkan. Dan
eh, syaitan itu kan dia ada tingkatannya ya untuk eh, bagi-bagi tugas. Kompak kayaknya syaitan tuh ya, nggak ada koalisi-koalisi, dia emang satu. Tuanya iblis sudah. Kecuali yang masuk Islam mungkin dianggap pembangkang ya, jin yang masuk Islam. Nah, kalau yang apa, yang bawahan, yang paling bawahan itu, prajurit yang paling bawahan, itu mah yang kelas rendah lah, yang awam dia. Dan kebanyakan dia nggak menggoda juga, udah CS katanya, udah nggak usah lain, nggak usah diarahin lagi. Dia udah lebih parah dari aku terkadang. Cuman kalau kayak ulama besar, itu langsung iblis, kayak Sayyidina Abdul Qadir Jailani itu iblis langsung, ketuanya, presiden mereka. Nah, kalau di bawahnya ada yang bintang 4, bintang 3, bintang 2. Nah, yang mau ke majelis taklim ini mungkin udah mulai berbintang itu. Yang menghalanginya ada aja. Ah, kayaknya nggak enak badan, nggak usah hadir. Ah, lagi sibuk ini, nggak enak. Kawan ngajak, oh apa kabar, capek? Capek. Oh, no, ada rombongan anak mancing, itu kan lagi bisa. Oh iya, Pak. Baik. Jadi tergantung prioritas dalam kehidupan. Cuman kita juga udah tekankan berapa kali, masalah apa yang masuk ke badan itu, apa yang kita dapat, prosesnya halal atau tidak menentukan juga. Susah. Apalagi yang dia pengen banget tahajud, tidur awal padahal, cuman nggak pernah bangun. Ada apa itu? Yang paling besarnya itu masalah memang dari penghasilannya, dari sumber yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu ataupun tidak tahu. Kalau ilmu muamalat kan ada fardul ainnya di dalam fikih itu. Ada batasannya yang boleh. Wah, aku nggak tahu selama ini haram. Terus kalau nggak tahu selesai. Kan logikanya kita katakan, kalau gitu orang yang paling selamat di dalam Islam orang yang buta agama. Selamat dia. Karena buat dosa aman-aman aja. Nggak masuk. Orang ayat yang pertama turun, Iqra, suruh baca. Suruh baca. Kan berarti pengen umatnya itu nggak buta aksara. Buku itu kan jendela dunia. Nggak ada orang pintar nggak hobi baca. Nggak luas wawasannya. Baik. Kemudian tadi yang sakit ya, yang sakit kepala, masih bisa bawa motor, masih bisa. Kalau ukurannya masih bisa bawa motor berarti ringan. Walaupun vertigo. Vertigo itu ada yang ringan. Kalau yang sedang atau berat, dia jalan pun nggak bisa, kayak gempa. Yang parah banget, buka mata pun dia puyeng. Nah itu nggak apa-apa, nggak salah tidur. Kalau akhir bulan palanya pusing, nah, itu nggak bisa dijadikan. Dia sendiri bikin pusing, kenapa ambil kreditan? Itu nggak dijadikan udur ya. Ada bulan-bulan kalau ada kabar, dia kalau Jumat sebulan sekali ada liburnya dia. Akhir bulan pusing katanya. Intensitasnya sedang sampai parah. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Karena udur syar'i itu uzur yang tidak dibuat. Yang tidak dibuat tadi kan. Kayak kemarin makan bawang, makan lobak, makan makanan yang berbau. Kayak bawang putih itu kalau makan dalam keadaan mentah, udah sikat gigi sampai lecet semua gusinya tetap aja nggak hilang baunya. Sedap juga itu. Yang di samping nggak ke bawah. Itu enggak, dia tetap sholat wajib.
Loh kan alasannya mengganggu orang lain. Nah, itu makanya dia wajib sholat, cuman softnya sendirian, agak jauh sedikit. Nggak boleh dekat orang. Kalau bisa pakai masker nggak apa-apa, pakai masker berlapis-lapis ya. Ya selamat menikmati habis itu. Bau mulutnya. Baik. At-tamrid limaridin la muta'ahhida lahu aw kaunuhu ya'nasu bih. Dia sehat, cuman dia lagi menjaga orang yang sakit. Dan orang sakit ini nggak ada yang jaganya. Baik dia kenal ataupun nggak kenal, umumnya orang yang kenal. Atau yang jaga ada, cuman lagi pergi beli obat. Nggak tahu baliknya kapan karena masih nyari. Yang kita udah ada yang jaga sakitnya kita di rumah sakit lain umumnya. Dan ini kesian, anak kecil harus dipantau orang tua. Kita pengen sholat Jumat karena bini lagi gantian ini. Kalau anak sakit ya. Cuman dia minta tolong ya nggak apa-apa. Nggak sholat Jumat nggak apa-apa. Boleh. Udur. Di rumah sakit itu perawat kan nggak jagain. Kecuali VVIP ya kan lain lagi emang dibayar kelasnya. Kalau kelas ekonomi ya nggak boleh. Ya nggak boleh. Nggak ada yang jaga maksudnya. Ya kesian perawatnya banyak tugas lain. Ini contohnya. Atau sudah ada yang jaga, cuman orang yang datang ini jadi ada ya orang itu kalau lagi sakit, cuman datang orang yang dia itu nyaman dengan orang itu, penyakitnya agak kurang. Dia lagi sakit parah, makan nggak mau, minum nggak mau, ada orang datang, ngeluh terus. Ada orang yang biasa ngobrol sama dia, tahu-tahu kayak sehat aja badan. Nah orang yang kayak gini yang nyaman, walaupun ada yang jaga, dia datang, nggak sholat Jumat dan jamaah, boleh. Cuman tetap ya sholat duhur maksudnya kalau nggak sholat Jumat. Bukan berarti libur, enggak. Nggak bisa hadir sholat Jumat. Maksudnya sholatnya ntar di pertengahan waktu. Terus setelah orang bubar sholat Jumat. Nggak apa-apa ini. Nah ini biasanya teman dekat, keluarga, anak, orang tua, ataupun siapapun. Cuman yang halal ya, jangan pacar ya. Pacar orang lagi. Nggak boleh, haram. Kalau itu mah nggak beres. Harus dalam koridor syar'i. Baik. Kemudian isyraful gharib alal maut wa in lam ya'nas bih. Ada keluarga yang sakratul maut. Keluarga pada kumpul semua. Walaupun ya biasa aja sih hubungannya, nggak nyaman-nyaman banget orangnya. Tetap dianjurkan di situ. Nggak apa-apa dia nggak sholat Jumat. Cuman kan itu nggak tahu kadang-kadang orang nazaknya lah lama. Orang nazaknya lah. Dan itu kan orang biasanya dalam keadaan bersedih, berduka, lagi repot juga. Boleh dia nggak sholat Jumat lah umumnya ya kalau sholat jamaah. Sama juga udur. Kan yang sekarang yang lebih diperhatikan mungkin sholat Jumat. Pamithluhu zaujah. Keluarga dekat. Keluarga dekat itu yang mahram, yang nggak mahram itu sepupu satu kali istilahnya. Anaknya paman, anaknya bibi. Bukan anaknya sepupu ayah, itu kan sepupu 2 kali berarti ya. Itu udah baik dianggap. Wa mithluhu zaujah, begitu juga istri. Wasihru, begitu juga ipar. Wal mamluk, wasadiq, teman dekat.
Teman dekat juga boleh. Wal ustad gurunya, wal mu'tiq wal atiq. Baik. Wal khawfu ala nafsihi wa irdihi aw malihi aw ikhtisasihi. Ini udah kemarin. Faqdu thawbin laikin bihi. Ini juga udah. Ghalabatun naum bi an ya'jaza an daf'ihi li masyaqqatil intizar. Terlalu ngantuk. Dia udah 2 malam nggak bisa tidur. Jadi dari pagi itu dia pengen tidur, nggak tidur-tidur. Sampai waktunya sholat Jumat. Nah ini kan badannya udah sempoyongan. Udah nggak kuat. Atau ada kerjaan lah. Kerjaan. Ini kiranya kalau dia duduk, nggak bangun lagi. Atau bangun, palanya pusing. Nah ini nggak apa-apa tidur. Dan dia tahu kalau tidur dia nggak akan bangun. Nah ini ma'dzur. Kecuali disengaja, begadang nggak jelas. Kalau yang jaga malam, itu kadang-kadang kan tidur juga deh. Kebenaran banyak kerjaan nggak bisa tidur. Nah paginya itu belum tentu dia bisa tidur. Kalau dari pagi tidur, mungkin sebelum adzan dia udah bangun biasanya. Kan ada 1-2 momen, ada kerjaan ketika balik, nyambung lagi kerja. Akhirnya jam 9 udah nggak kuat badannya, tertidur dia. Dia mau maksain nggak tidur juga nggak bisa. Dan dia tahu kalau tidur udah keluar waktu. Ini udzur. Apa namanya udzur itu yang sekali-sekali ya. Kalau terus-terusan kan nggak jadi udzur. Baik. Ini faktor pekerjaan. Kerjaan. Kalau cuman nongkrong aja nggak ada urusan. Tiap hari. Aneh juga kadang. Udah dekat azan subuh dia baru balik dia tidur. Nggak tanggung aja sholat subuh dulu baru tidur. Tahu baru mau tidur dari sahabat sama Israel masih. At-takhallufu an safar rifqah ini stawhash. Dia mau sholat Jumat, cuman rombongannya takutnya ketinggalan rombongan. Kalau zaman dulu kalau mau safar kan sendiri-sendirian, takut banyak perompak tengah jalan. Kayak zaman dulu yang masih pakai kuda, masih pakai onta. Jadi harus rame kan, supaya kalau ada perampok bisa banyak yang hadapin karena kalah jumlah perampoknya. Nah kalau sekarang ya dengan menumpangi kendaraan umum yang kalau kita telat bakal ditinggal. Nggak bisa lah sholat Jumat biasanya. Kalaupun istirahat, rumah makannya dekat masjid. Nah, sholat Jumat ini nggak bisa dipastikan karena khotibnya ada yang panjang, ada yang pendek khutbahnya. Belum lagi baca sholatnya. Cuman terlepas dari itu rata-rata mereka musafir. Nah ini bukan musafir, dia baru mau berangkat dari kotanya. Yang kebanyakan itu di pesawat, di bandara. Karena bandara kita bukan luar kota, dalam kota. Kita kan katakan orang kota Jambi nggak bisa jamak dan qashar di bandara. Orang seberang boleh walaupun kota, karena udah terpisah dengan sungai. Jadi 2 tempat yang berbeda. Orang Muaro Jambi ada tapal batasnya. Orang Kumpe dia mau ke Jakarta, ya bisa dia jamak qashar di bandara, kita nggak bisa. Kita check in di bandara, bukanlah, pesawatnya itu take off-nya jam setengah jam 1. Oke lah jam 1 kurang. Nggak ada pemberitahuan bakal delay. Kalau ada pemberitahuan kan enak, 1:30 masih bisa lah. Karena di bandara juga ada. Atau di bandara kita tuh ada sholat Jumat nggak ada kayaknya. Nggak ada makhluknya yang tinggal di situ. Yang dekat bandara banyaklah masjid.
Kalau dia pesawatnya jam 2, itu harus sholat Jumat, nggak mungkin. Ya datang dulu jam 12, check in dulu, taruhin barang, keluar dulu sholat Jumat, habis itu kan bisa masuk lah, bisa masuk lagi. Cuman kalau jam 1, karena ya takut ketinggalan, ya setengah jam udah ada di ruang tunggu lah minimal, untuk 10 menit. Nah ini sholat Jumat dilaksanakan, dia masih di ruang tunggu. Cuman kalau dia, karena habis sholat juga membutuhkan waktu keluar dari masjid, terus jalannya lagi ke bandara, masuknya lagi kan ada pemeriksaan. Nah waktu-waktu ini yang tidak memungkinkan, yang memungkinkan dia akan ketinggalan pesawat. Nah ini udzur untuk tidak sholat. Cuman ulama ada bahasan juga itu. Karena sengaja safar di hari Jumat, kalau untuk meninggalkan nggak mau sholat Jumat, hukumnya haram. Kan kadang-kadang ya waktunya di situ. Yang paling banyak kan tiketnya, biasanya harga tiket mempengaruhi. Sedangkan cari yang paling murah. Tahunya udah hari Jumat, pas waktu sholat Jumat lagi. Kebetulan, ya nggak apa-apa. Itu udzur untuk tidak sholat Jumat. Simanun mufrid, orang yang obesitas, dia tingginya 150, berat badannya 200 kilo. Dia nggak pernah sholat berjamaah pun nggak apa-apa, nggak makruh. Nggak bisa sholat Jumat pun nggak apa-apa, karena memang terlalu berat beban badannya ya, sulit untuk berjalan. Kadang-kadang mah ini penyakit, bukan dia yang pengen ya, kadang-kadang dia yang buat juga. Cuman tetapi kalau dia paksakan, pahalanya besar, pahalanya besar. Bukan tempatnya nggak muat nih, muat lah masjid gitu. Sekarang banyak yang kosong, langgar-langgar udah jadi masjid sekarang, nggak penuh sholat Jumat. Al-ishtighal bitajhizil mayyit. Subuh tadi ada yang meninggal keluarganya, kan repot, nyiapin untuk mandiin, nyiapin kapannya, kuburan, dan yang lain. Sampai dia nggak bisa sholat Jumat. Boleh nggak? Nggak apa-apa nggak sholat Jumat. Nggak apa-apa nggak sholat Jumat. Ini yang tugasnya yang di kuburan, yang di rumah beres-beres dan yang lain ya. Cuman kalau disolatinya habis sholat Jumat, ya masa dia mau hadirnya waktu sholat jenazah aja? Berarti kan bisa sholat Jumat. Diupayakan bisa. Upayakan bisa. Nah kalau meninggalnya sebelum Jumat, disolatkannya waktu asar, nah ini sulit untuk sholat Jumat. Oke lah, nggak apa-apa nggak sholat Jumat. Udzur untuk yang laki-laki. Wujud man yu'dhihi fit tariq, atau di jalan dia menuju masjid ada orang yang akan nyakitin dirinya, maka boleh dia tidak sholat di masjid tersebut. Apalagi dia pendatang baru di situ, banyak yang bakal nyakitin dia, dan masjid satu-satunya di situ, nggak sholat Jumat pun nggak apa-apa. Soalnya ada jalan lain artinya memang jalan yang dilakukan, atau makna yang lain, cari backingan, sehingga orang itu takut dan segan, maka diwajibkan dia untuk sholat. Selagi dia tersakiti, maka boleh dia tidak sholat Jumat. Sama di tempat yang suasananya perang, keadaannya perang di kota tersebut, kalau sholat berjamaah juga nggak apa-apa. Kalau perang zaman dulu kan bisa dikendalikan. Kalau zaman sekarang modelnya jarak jauh semua senjatanya dan bisa membunuh banyak orang. Layali zafaf fil maghrib wal isya, malam-malam malam pertama, nganten malam pertama
untuk maghrib dan isya nggak sholat di masjid nggak apa-apa. Jadi zaman dulu kalau kayak di Tarim itu orangnya, zaman dulu laki-laki itu nggak pernah sholat di rumah. Apalagi antara maghrib dan isya, yang di rumah itu biasanya perempuan aja, laki-lakinya cuma di masjid ibadah. Tradisi dulu. Antara maghrib dan isya. Tahu-tahu mana fulan bin fulan nggak datang, wah ini nikah. Kalau sering nggak datang berarti sering nikahnya dia. Kalau sekarang mah ya, sekarang banyak yang nggak datang juga. Itu udur ya malam pertama. Karena ini malam-malam perkenalan. Karena ya seyogyanya suami istri ini dia kenalnya waktu nikah aja. Kalau sekarang sebelum nikah pun udah panggil papa mama. Habis nikah langsung kakek nenek. Selanjutnya imam bacanya terlalu cepat dan dia bacanya lama. Nggak apa-apa. Baca Fatihahnya ya. Nggak apa-apa masuk Jumat aja. Allah Subhanahu wa taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.